Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Senjakala di Mataram, episode kelima. Peristiwa Ratu Malang dan hukuman kepada Pangeran Silarong. Sudah beberapa lama Sang Raja Amangkurat bertakhta. Keraton sudah dipindahkan ke Pleret. Negeri Mataram makmur sejahtera. Serba murah semua yang dibeli. Selang beberapa tahun telah banyak kejadian di Keraton Mataram. Kali ini menimpa Pangeran Silarong. Agar runtut, ada baiknya kita ulang kembali cerita tentang Pangeran Silarong. Pada masa Kanjeng Sultan Agung masih memerintah, suatu malam Pangeran Silarong sedang berjaga di istana. Pada waktu itu, ada abdi kesayangan Sultan dari golongan jin yang bernama Jurutaman. Si Jurutaman ini membuat rusuh dengan menyerupai Sang Sultan sehingga membuat resah penghuni istana. Sultan sangat marah. Jurutaman dipanggil pada malam itu. Setelah menghadap, Jurutaman segera ditikam dadanya dengan tombak pendek. Darah mengucur dari lukanya dan tak lama kemudian Jurutaman musnah tak terlihat. Jurutaman sudah sirna. Sultan lalu bertanya, "Hei, itu siapa yang sedang berjaga malam?" Pangeran Silarong berkata, "Saya, Kanjeng Sultan." Sultan berkata, "Segeralah buang darah si Jurutaman. Buanglah di sungai, jangan mengotori zaman. Kalau masih ada bekasnya menjadi kotoran di istana. Akan menjadi hal buruk kelak kalau tanah bercampur oleh darahnya." Tanah segera dikeruk agar sisa darah dapat terbuang semua, lalu ditempatkan dalam sebuah takir. Rencananya pagi-pagi akan dibuang. Pada pagi hari setelah sampai di rumahnya, Pangeran Silarong makan dulu. Ada anjing piaraan Pangeran Silarong yang berada di dekat takir berisi darah si Jurutaman itu. Setelah selesai makan, Pangeran mengepal nasi lalu ditutulkan ke darah itu dan dilemparkan kepada si anjing. Si anjing segera melahap kepala nasi tersebut. Seketika si anjing nyungsep tak bangkit lagi. Si anjing telah mati. Pangeran berpikir bahwa darah itu yang membuat si anjing mati. Pangeran lalu mencobanya kepada sapi, dan sapi pun mati seketika. Oleh Pangeran Silarong, darah kemudian diambil dan diberi minyak kelapa hijau, kemudian disimpan. Itulah awal mulanya Pangeran Silarong dianggap bisa menyantet orang. Karena sudah masyhur kabar itu, Pangeran Silarong kemudian dibuang ke desa Waladono. Selama beberapa tahun, Pangeran Silarong berdiam di Waladono. Pada suatu hari, Sultan menderita sakit yang sangat. Pangeran Silarong dipanggil ke Mataram. Sesampai di Mataram, semua kerabat sudah berkumpul. Tidak lama kemudian, Sultan Agung wafat. Pangeran Silarong tak segera pulang ke Waladono. Dia ingin ikut menyaksikan penobatan putra Sultan menjadi raja. Tak lama kemudian, Pangeran Silarong harus menyaksikan Pangeran Alit mengamuk dan tewas oleh senjatanya sendiri. Setelah peristiwa itu, Pangeran Silarong disuruh kembali ke Waladono. Kembali ke Sang Raja Mataram yang kini sudah nyaman memerintah negara. Sang Raja memerintahkan untuk mencari wanita cantik untuk dijadikan selir. Para punggawa segera melaksanakan tugas. Waktu itu Pangeran Balitar mendapat laporan dari para prajurit bahwa ada seorang wanita cantik tetapi sudah bersuami. Si wanita tadi rumahnya di Mataram. Anak seorang dalang wayang gedok bernama Ki Wayah. Nama menantunya yang punya istri cantik tersebut adalah Ki Dalem. Pangeran Balitar meminta didatangkan si wanita tadi. Tak lama si wanita sudah dibawa ke hadapan Pangeran Balitar dalam keadaan hamil 2 bulan dari pernikahannya dengan Ki Dalem. Ketika dibawa ke hadapan Sang Raja, si wanita diperiksa dan Sang Raja merasa berkenan. Si wanita kemudian diambil sebagai selir dan diberi nama Ratu Wetan. Sang Raja sangat mengasihi selir itu. Ketika itu si selir sudah diberi julukan Ratu Malang, karena sejak kedatangannya, Sang Raja melupakan semua istri yang lain dan hanya berdiam di tempat Ratu Wetan. Tak lama kemudian kandungan si selir sudah waktunya lahir. Maka lahirlah seorang putra yang tampan.
Sang raja semakin mengasihi si selir dan anaknya. Setelah si anak lahir, sang raja menjadi ingat bahwa selirnya itu dulu telah bersuami, dan si anak ini adalah anak si suami tersebut. Sang raja kemudian memerintahkan agar si bekas suami selirnya tersebut dibunuh. Ketika Ratu Wetan mengetahui bahwa bekas suaminya dibunuh, sangatlah bersedih hatinya. Siang malam yang disebut hanya Ki Dalem. Ki Dalem suamiku, aku tak bisa hidup tanpamu. Tunggulah aku hendak menyusulmu. Begitu Ratu Wetan meratap setiap hari. Tak berapa lama Ratu Wetan menderita sakit muntabir dan itu menjadi sebab kematiannya. Sang raja sangat murka. Semua isi puri dikurung di kaputren dan tidak diberi makan. Kalau ada yang berani memberi makan dan minum, diikutkan dosanya. Mereka dikurung karena dianggap tidak bisa menjaga sang ratu dengan baik sampai meninggal dunia. Jenazah Ratu Wetan dimakamkan di Gunung Kelir. Waktu itu sang raja sampai lupa segalanya. Setiap hari datang ke kuburan dengan sang putra peninggalan si selir. Berkata sang raja, "Ayo anakku, aku kebawa kemanapun aku pergi. Engkau ini anak seorang duda. Siapa yang akan merawatmu setelah engkau ditinggal ibumu?" Para kerabat, pembesar dan pegawai kecil serta para prajurit memohon agar sang raja ingat kembali. Sang raja bergeming, hatinya masih diliputi kebingungan. Heboh orang senegara akibat sang raja sakit hatinya. Selama berada di kuburan, jenazah si selir tak boleh ditimbun tanah. Sampai-sampai sudah hilang sifat jenazah karena bercampur tanah. Pada suatu malam, sang raja bermimpi melihat si selir sudah dijemput oleh suami lamanya, yang bernama Ki Dalem. Ketika terbangun, sang raja kaget, karena selama ini menunggui jenazah yang telah membusuk. Sang raja berkata dengan amarah, "Sudahlah, engkau timbun sekarang." Sang raja segera kembali ke istana. Peristiwa ini ditandai dengan sengkalan tahun Nogo Sare Toto Janmo, yang melambangkan tahun 1558 Jawa, bertepatan dengan 1636 Masehi. Setelah sang raja sadar, Mataram kembali pulih seperti sedia kala. Kita lanjutkan kisah Pangeran Silarong. Pangeran Silarong yang tinggal di desa Wolodono mempunyai kegemaran pada burung dara. Ada seorang kaulanya bernama Ki Upasanglung memelihara burung dara berbulu gambir. Burung dara itu diminta oleh pangeran, tetapi tidak diganti dengan uang. Si pemilik hanya diberi ganti berupa minyak yang dibawa dari Mataram dulu. Kepadanya telah diberi pesan khasiat dari minyak tersebut. Si pemilik burung dara pun sangat gembira. Lalu ada seorang pemelihara burung bernama Ki Citro, juga mempunyai burung dara berbulu megan. Pangeran pun menyukai burung itu dan hendak memintanya. Si pemilik tak mau diberi uang, mintanya agar diberi minyak seperti yang diberikan kepada Ki Upasanglung. Pangeran tak berkenan memberikan minyak seperti itu, tetapi pangeran memberikan minyak penawar dari racun minyak yang dimiliki Ki Upasanglung. Berkata Pangeran Silarong kepada Ki Citro, "Jangan khawatir, ini minyak lebih hebat. Bisa menawarkan racun dari minyak si Upasanglung. Kalau ada orang terkena racun dari dia, kamu bisa sembuhkan." Ki Citro ini rumahnya di Tegal Ampel. Sejak itu sering terjadi orang keracunan dan ketika dibawa ke tempat Ki Citro bisa sembuh. Ki Citro kemudian kondang bisa menawarkan racun dan sering dipanggil dengan nama Ki Citrotowo. Akan tetapi kehebohan segera terjadi. Tidak semua yang terkena racun dari Ki Upasanglung sempat dibawa ke tempat Ki Citrotowo. Banyak yang sudah telanjur mati. Sehingga di sekitar Wolodono sering terdengar orang mati keracunan. Berita ini sampai ke istana. Sang raja kemudian mengirim tim penyelidik untuk mengetahui sebab-sebab banyak orang mati keracunan. Akhirnya terkuak bahwa perang racun antara dua orang itu bermula dari tukar-menukar burung dara dengan Pangeran Silarong. Sang raja sangat marah dengan kelakuan sang paman. Seketika ingat dosa pamannya dulu ketika diusir dari Mataram.
akibat menggunakan racun dari bekas ceceran darah si juru taman. Sang raja sangat murka dan memanggil sang paman ke istana. Pangeran Silarong menghadap ke istana dan bermalam selama 1 hari. Paginya Pangeran Silarong diantar kembali ke desanya oleh Gandek utusan. Kepada Gandek yang mengantar, sang raja berkata, "Hai Gandek, pesanku kalau sudah sampai di luar Taji, kalian berjalanlah melalui Kuwel." Gandek menyembah dan segera berangkat. Ketika sudah sampai di Taji, Gandek berjalan melalui Kuwel. Sang raja lalu menyuruh orang untuk memeriksa sudah sampai di mana Pangeran Silarong. Ketika diberi laporan bahwa Pangeran Silarong sudah melalui Kuwel, sang raja memberi perintah kepada prajurit Singonagoro dan Martolulut. Dengan nada marah, sang raja berkata, "Segeralah susul pulangnya si Silarong. Dimanapun terkejar, kalian tidak usah banyak bicara. Segera selesaikan." Prajurit Martolulut dan Singonagoro segera berangkat. Rombongan Pangeran Silarong terkejar di Desa Biru. Pangeran Silarong segera dibunuh. Jenazah Pangeran Silarong dimakamkan di Gunung Wujil. 6 bulan kemudian dipindah ke Mataram.